Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik jemaat Kemendung, baik jemaat Peniel maupun cabang Kemendung. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Santi Thomas dalam mimbar Gemar online pagi hari ini, Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya pagi hari ini sangat diberkati dengan firman Tuhan melalui kebenaran firman-Nya di dalam kitab Markus 9 ayat 30 sampai 50. Tetapi di sini saya akan menyampaikan yang di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37, yang mana perikopnya tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Untuk itu mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Markus 9 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Nah, di tengah perjalanan murid-muridnya ramai memperbincangkan atau membahas siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang terdahulu di antara mereka. Dan Tuhan Yesus diam saja saat itu. Dia tidak menjawab, tidak menjelaskan, tidak memberi pengertian atau pemahaman. Tuhan Yesus sangat tahu apa yang murid-muridnya perbincangkan. Dan setelah sampai di rumah, baru Tuhan Yesus menanyakan apa yang murid-muridnya perbincangkan, apa yang murid-muridnya pertengkarkan. Lalu Tuhan Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid-muridnya, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Lalu kemudian Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus memeluk anak kecil itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari yang namanya kesombongan, tinggi hati, itu dengan sendirinya datang tanpa kita sadari di dalam kehidupan siapa saja, di dalam pribadi siapa saja, di dalam komunitas apa saja. Coba kita perhatikan. Banyak sekali contoh-contoh kita lihat, entah itu di lingkungan sekitar kita, di tempat kita bekerja, bahkan di gereja sekalipun. Seringkali hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kesombongan atau tinggi hati. Ini contoh, misal di lingkungan sekitar kita. Mereka yang dulunya hidup biasa-biasa saja, pas-pasan, tetapi kemudian dia bisa membangun rumah,
bisa membeli ini itu. Kalau mereka ini menyadari bahwa semua itu berkah dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, dia tetap rendah hati. Tetapi ada kalanya seringkali orang, bahasa Jawanya peribahasa mengatakan kacang lupa kulitnya. Jadi kalau sudah diberkati Tuhan luar biasa, diberi berkah rezeki sama Tuhan berlimpah-limpah, kebanyakan orang itu lupa diri, sombong, tinggi hati, yang tadinya itu ramah dengan lingkungannya, sekarang diem aja, liwat ya cuek aja. Nah, kemudian contoh yang lain, di tempat kita bekerja, yang tadinya karyawan biasa, tapi kemudian naik daun, dia diangkat menjadi pimpinan atau jabatan yang lain. Ini pun sama. Kalau orang itu bisa menyingkapi berkat dari Tuhan, pasti dia akan biasa-biasa saja, tetap rendah hati. Tapi seringkali ini tadi, kesombongan datang tanpa diundang. Seringkali orang yang tadinya dari bawah kemudian di bawah Tuhan naik ke atas, itu seringkali lupa diri, sombong, tinggi hati, akhirnya dengan teman-teman yang lain cuek, masa bodoh, sombong, gak ngereken, terus dia sok jadi pemimpin yang luar biasa, sehingga melakukan karyawan yang lain, rekan-rekan kerja yang lain seenaknya. Kemudian contoh lagi, ini yang lebih berbahaya dan kita semua harus waspada dan hati-hati. Di dalam kehidupan bergereja, seringkali pun kita pernah melihat atau mendapati orang yang seperti itu, yang tadinya jemaat-jemaat biasa, kemudian diberi kepercayaan naik membawakan firman Tuhan, kemudian naik lebih tinggi lagi levelnya, membagikan perjamuan kudus, kemudian naik lebih lagi membawakan firman di depan mimbar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hati-hati dengan yang satu ini. Jika Tuhan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, mari jangan pernah kita terus berubah, sombong, tinggi hati, lupa diri, merasa luar biasa, sekarang aku bukan seperti yang dulu lagi, tapi aku sekarang naik ke level yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Merasa dia mempunyai karunia lebih, dia bisa ini, bisa itu, mampu melakukan ini itu, akhirnya sombong. Kesombongan itu datang, tinggi hati itu datang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mengajak kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jika Tuhan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, Tuhan mempercayakan kita, memberi kepercayaan kita ini itu, kita bisa atau mampu melakukan itu, ini itu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita tetap harus introspeksi diri, koreksi diri, bahwa semua itu Tuhan yang memberi, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan katakan,
Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tetapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau mempercayakan hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu melalui kitab Markus pagi hari ini, di mana perikopnya intinya barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dan Tuhan katakan firman Tuhan pagi hari ini bahwa siapa yang rendah hati, yang tetap rendah hati, Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kami tetap rendah hati. Kami tetap melayani Tuhan dengan rendah hati. Melayani sesama dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami. Sehingga kami tetap mau introspeksi diri, mau koreksi diri, dan tetap hati-hati. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya campur tangan dan pertolongan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan, kekuatan, kemampuan kami di dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Mohon hikmat-Mu, mohon urapan-Mu, mohon campur tangan dan pertolongan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.